Halo, selamat pagi Kak Velin. Selamat pagi. Nah, ini mau menanyakan soal paranormal atau Ustadz, soal tumbal, uang tumbal ya. Nah, bagaimana ciri-ciri uang tumbal itu sendiri? Oke. Sebelumnya aku mau membahas mengenai video yang beredar di daerah Jawa mengenai video uang yang mengalir dan juga uang tersebut dalam kantong plastik ya. Kalau aku lihat dari fenomena dan juga dari cara dia ya meletakkan uang dan juga uang itu dibungkus kemudian dialirkan ke arah aliran sungai, dan terutama ini adalah bulan Suro. Itu adalah uang yang memang sengaja ya disebarkan untuk mencari tumbal ya. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa uang tersebut adalah uang untuk mencari tumbal untuk ritual pesugihan seseorang ya. Kemudian ciri-ciri uang ataupun uang yang akan dijadikan tumbal adalah biasanya dalam jumlah banyak atau jumlah besar, dan ditaruhnya adalah di tempat yang tersembunyi, yang diyakini bahwa ketika ada orang yang tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang untuk tumbal pesugihan, maka orang tersebut akan mengambilnya. Nah, ketika nanti orang tersebut mengambilnya, maka orang itu juga akan terkena dampak, yaitu sakit ya. Sakitnya itu tidak langsung mati, tapi lebih sakitnya pelan-pelan mendadak sakit, kemudian sampai dengan menjelang ajalnya di 40 hari biasanya orang yang mengambil uang tersebut akan meregang nyawa atau meninggal dunia. Jadi hati-hati kepada masyarakat Indonesia, dalam suasana apapun itu kita harus tetap waspada dan jangan lupa untuk berzikir ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan uang, jangan sembarangan kita main ambil ya. Biasanya uang pesugihan itu akan berbentuk dalam jumlah yang besar. Nah, berarti kalau diambil bisa mendatangkan petaka ya kan? Iya. Mitos jika uang yang bukan hak milik atau dipungut ya bisa menjadi tumbal kesialan atau hal-hal yang buruk, berarti itu kenyataan atau gimana? Ya, karena ini sudah banyak terjadi ya, dan fenomena ini juga pernah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat yang terdahulu ya, sebelum kita lahir. Jadi memang ini ada kaitannya dengan uang pesugihan atau uang yang dilakukan dengan perjanjian gaib. Ini akan sangat membahayakan. Apapun itu bentuk uang yang diambil secara gaib ataupun melalui perjanjian, itu akan sangat membahayakan. Bukan hanya kesialan, tapi dia juga akan mengalami ya kematian. Karena itu tadi ya, pasti akan ada yang namanya bangsa gaib tersebut akan menuntut ya, dan ketika uang itu dimakan atau kita belanjakan, tentunya itu juga berarti kita bersiap untuk meregang nyawa. Nah, menurut Kak Velin, bagaimana cara membedakan antara uang tumbal dan uang yang biasa pada umumnya gitu? Oke. Uang yang menjadikan atau uang tumbal itu biasanya dia akan jauh lebih tebal ya, karena uang itu akan berisi mantra ataupun memang sengaja dibikin menarik agar menjadi perhatian orang yang menemukannya ya. Tiba-tiba ketika kita menemukan uang tersebut, rasa ingin memilikinya itu lebih kuat karena memang ada daya magic ya, atau daya mantra tersebut yang akan menarik orang tersebut untuk mengambilnya dan menggunakan uang tersebut. Bedanya dengan uang yang biasa adalah, kalau uang biasa ketika kita menemukan kita akan berpikir dua kali, tapi ketika uang itu dijadikan uang tumbal, orang itu tidak bisa berpikir secara logika, maka uang itu orang itu akan merasa tertarik dan ingin memiliki. Hati-hati ya. Kemudian kalau uang yang normal adalah dia agak sedikit ringan dan tipis. Kalau uang yang tumbal itu agak berat ya. Jadi hati-hati karena beratnya adalah melalui perjanjian ya, dan juga ada mantra yang memang diberikan atau disemburkan kepada uang tersebut, sehingga uang tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri bagi orang untuk memiliki dan menggunakannya. Kalau uang yang biasa kita akan berpikir dua kali, kemudian biasanya uang tersebut tidak langsung kita ambil, kita akan berpikir dulu ini uang siapa. Tapi kalau uang tumbal, dia akan, orang itu dengan secara langsung dan kontan akan merasa ingin memiliki.
hati-hati ketika kalian menemukan hal semacam ini. Jangan terburu nafsu untuk memiliki. Biasanya hal-hal gaib itu akan selalu menimbulkan ketertarikan bagi orang yang menemukan. Oke, terima kasih Kak Feli. Sama-sama.